أو زن فرد معين من فروضها نقلا لتلاعبه لا إن اتخذ العامي نقلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونقلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرد معين النبيلة ولا إن اتخذ أن الكل فروض watabtulu dan menjadi batal itu sesolat. Solat itu menjadi batal betikadin dengan suatu keyakinan, dengan satu keyakinan, auzanin atau dengan satu persangkaan, fardin muayyanin persangkaan, kewajiban yang nyata-nyata min furudiha daripada rukun-rukun salat itu naflan, dia anggap yang wajib itu sunat. Batal salat orang yang menganggap rukun-rukun salat itu sebagai perbuatan sunat. Kenapa? Litala'ulihi, karena mempermainkannya, La ini takadal amyu naflan, bukan jika dikatakan oleh secara umum naflan akan sunat min af'aliyah daripada pekerjaan-pekerjaannya fardan. Yang sunat dikatakan wajib. Au alima anasiha fardan, atau yang mengetahui bahwa saya pada sunat itulah fardan, ada kewajiban yang naflan dan sunatnya. Wala yumayyiz bainahuma, tetapi dia tidak bisa membedakan antara keduanya, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang wajib dan mana yang sunat dalam pekerjaan itu. Wala qasda bin fardil muayyanin an-nafilati, dan tidak membatalkan dengan bersengaja dengan fardu, dengan yang wajib muayyanin yang nyata-nyata an-nafilatan sunat. Wala ini takada, dan tidak juga membatalkan ini takada jika dia menyatakan annal kulla furudu, bahwa semuanya adalah perbuatan wajib. Jamaah yang sangat dihormati, masih kali ini yang perlu berbicara tentang masalah yang membatalkan sholat, ialah menganggap rukun-rukun sholat wajib nikah yang perlu anggap sunat, yang perlu yakini akan sunatnya yang wajib nikah. Misal takbiratul ihram, takbiratul ihram itu kan wajib, termasuk dia rukun, tapi yang perlu anggap dia sunat dengan keyakinan yang perlu dia sunat, atau dengan zon, dengan persangkaan. Persangkaan itu kan tidak boleh keyakinan, tapi persangkaan. Nah, ini adalah membatalkan sholat, pegawaian wajib yang perlu anggap disunat. Adapun namun sebaliknya, pegawaian sunat dalam sholat yang perlu amal wajib tidak membatalkan sholat. Misalnya dua kita ini kan sunat, ya sunat dua kita yang perlu ajak dia wajib, maka dia membatalkan sholat. Atau arah percampuran antara yang wajib dan yang sunat. Misal waktu jatuh tasawuf awal itu, tasawuf awal itu kan sunat. Lalu dalam tasawuf kita, arah sesuatu yang wajib, artinya nanti yang wajib menyaksikan Allah, arah sokok wajib, menyaksikan Rasulullah dan Muhammad dari urusan Allah wajib. Nah, ini kan bercampur antara wajib dan sunat. Jadi membaca tasyahud ini sendiri di tasawuf awal adalah termasuk sunat abahar. Kemudian lalu menyaksikan Allah
Siapa sokok menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah adalah wajib. Jadi kan bercampur antara sunat dan wajib. Lalu yang menguburkan dia jadi wajib. Yang menguburkan dia jadi wajib. Ini yang membatalkan sholat. Yang menguburkan dia jadi sunat. Ini yang membatalkan sholat. Nah, kesimpulannya adalah apabila pegawai rukun sholat itu yang menunggu anggap sunat, salah satu dalam yang menganggap sunat, maka mengakibatkan sholat itu jadi batal. Far'un lau tambihun wa minal mubtili, suatu penjagaan, wa minal mubtili, dan di antara yang membatalkan ayat juga hadatun, yaitulah hadatun. Walau bila kastin, walaupun yang tanpa kasar, tanpa sengaja. Wakisan najasin, dan berhubung dengan najis, lalu apa yang dilakukan oleh daripadanya, illa ta'amu halan, kecuali jika menolak dia secara tiba-tiba. Wamkisaku aurati, dan terbuka aurat, illa kasyafa rihun kasatara halan, kecuali kalau membuka akan dia oleh angin, lalu menutupi akan dia ketika itu juga. Watarku ruknin amdan, dan meninggalkan salah satu rukun secara sengaja. Wasakun bin niyati taharumi, dan ragu-ragu pada niat takbir ihram. Awsartun laha ma'amadu ruknin, atau satu syarat baginya bersama berlalunya rukun kauli. Atau kalian atau rukun kauli, atau kulis zamani, atau panjang masa, terlalu panjang masa. Wabakul kauli, dan sebagian rukun kauli. Kakullihi, seperti semuanya. Kami meninggalkan satu rukun kauli atau sebuah rukun kauli sama dengan meninggalkan semua kulis zaman yang sakit. Bersama panjangnya masa ragu-ragu, atau ma'a kasri, atau bersama pendeknya, walam ya'um ma qara'ahu fihi, dan dia tidak mengulangi apa yang dia baca padanya. Dalam tambahan juga ada beberapa perjagaan, beberapa peringatan yang membatalkan ini. Pertama dalam perjagaan ini adalah hadas. Hadas ini adalah jelas ini hadas kecil ataupun hadas besar. Ini masuk dalam hadas. Kemudian hadas kecil yang keluar salah satu dari kubur maupun dubur, ini membatalkan akan sholat karena menggunakan hadas kecil. Kemudian yang kedua, bersentuhan laki dan perempuan yang mau sholat. Ini perempuan laki-laki maksudnya. Ini termasuk membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat. Lalu tersentuh yang najis. Nah, ini tersentuh yang najis. Tersentuh yang najis ini nanti maknanya. Apakah tempat yang lumpuh bersentuhan dengan najis, atau bagian yang lumpuh bersentuhan dengan najis, atau awak yang lumpuh bersentuhan dengan najis? Terutama sekali ini najis sisi zahir, najis pengikat, najis sisi bau yang perlu singkirkan. Misal barang ini ya, harus terangkan di dalam pengajian satu ganti ini. Yang lumpuh misalnya sholat mimbar masjid kita lebawanya arah speaker pembuangan terakhir daripada kotoran kamar kecil, bukan untuk kada agak kulit maupun kada kulit. Tapi tiang lumpuh di atas berjarak sehingga dilarang. Nabi dilarang meminta, dilarang betul-betul steril.
menara penyakit. Padahal tiang peluru di atas kotoran itu, atau sebaliknya di bawah arah, di atas arah. Misalnya di atas arah ini, hotel-hotel dibangun di atas itu benar arah kloset, bahkan arah sebagai pelebur di atas tiang peluru. Nah, itu tiang peluru solar. Berarti keadaan semacam ini yang peluru tidak dikatakan bersentuhan dengan najis, karena memang najis di dalam atau di atas. Walaupun misalnya ada tembok yang berhubungan dibangun, si berhubungan kejadian dia termasuk menanggung akan najis. Pada maratan ini, speaker maratan ini, yang peluru kan speaker arah ini, kode arah ini. Sementara bagian kaki corong daripada speaker mereka arah teknik ini yang perlu kepala ini menanggung najis, walaupun memangnya berhubungan, sehingga barang ini tidak narak yang berhubung sebanyak di atas kiper ini belok kan, kiper ini belok. Kemudian lemudi kemungkinan arah najis kemudian diterjemah. Artinya lemudi yang logo sangat atau mungkin dia dulu. Cuma yang jauh ndek yang logo aluminium. Misalkan dikit kalau najis yang logo enter sujud logo enter ini. Ndek aluminium najis ini lewat seluruh maupun sujud. Maka berhubungan memang berhubungan kalau yang berhubungan ini sopot kiper dipilih fotonya ya najis, maka dia yang berhubungan ini sembahyang oleh atas najis, atau yang berhubungan ini sembahyang oleh tahu si najis, karena memang tahu sikiran tahu dia duaan atau tahu dia berian. Nah itu adalah perumpamaan. Kemudian misalnya kalau dalam tampil ini kan 10 orang terbuka orang yang sengaja. Nabi di bawah terbuka adalah karena angin. Lalu yang menunggu adaan monean. Nabi ukuran lamanya ini lama daripada terbuka ini kurun. Misalnya sampai pedas warna kulit yang menunggu, sampai pedas yang memperhatikan. Ini berarti lagi cukup lama. Ada sudah apabila terbuka si angin yang menutupi langsung dia membatalkan. Pada para tanggapan ini kering, lihat tangkong yang kosong, lalu langsung yang bersihkan. Di darat juga di tangkong di dalam di kere, langsung yang bersihkan. Sehingga di darat tentang maka ini adalah dia membatalkan. Adapun kamu tinggal menahan agak monek dia dan tanggung yang perlu pakaian ini kalau dekat, maka dia akan membatalkan tulisan itu. Artinya dia membatalkan apabila monek dot kotoran itu ya pakaian sholat yang perlu. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan satu rukun, lalu yang perlu ada dia kemudian sampai dia belum harus sempurna yang satu rakaat. Misalnya tiap perlu sempat rukuk langsung sujud. Setelah tiap perlu sujud 2 kali atau tiap perlu ingat bahwa tiap perlu tidak rukuk, maka berarti si sekek di dalam rukuk ini dibatal. Nah kecuali dalam tiap perlu langsung sambung dengan karena di satu rakaat. Untuk menggantikan sebuah rukun itu tetap sebuah rukun, tetapi wajib yang perlu laksana ya sekaligus dengan berdiri tegak, rukuk, tidak, kemudian sujud, barulah selesai yang perlu tasawuf, ambil yang perlu sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi ini hukum sunat. Adapun menggantikan si ketinggalan sekian ini, yang menggantikan ketinggalan sekian ini harus yang sempurna 10 rakaat. Nah inilah si termaktub di dalam kambing ini penjagaan apa.
Kemudian far'un, ayat ada far'un. Lau akhbarahu adlun, jika menceritakan akan dia oleh orang yang adil. Riwayatan, artinya lau akhbarahu adlun riwayati, jikalau memberitakan akan orang yang sholat itu oleh orang yang adil riwayatnya, apa yang diberikan itu? Bilang binajasin al-kasmi oratin mubdilin, dengan seumpama najis atau terbuka orang itu membatalkan, lagi mau kabul, maka wajib dia menerima akan kabar ini. Wajib dia terima au binami seumpamanya, au binami kalamin mubdilin, atau seumpama kalam ucapan yang membatalkan. Misalnya baru dia mempelajari sembahyang, dia terbuka auratnya, atau dia sembahyang najis arah lehernya, atau makan dengan seperut di waktunya isi sembahyang, maka wajib kabar ini, cerita ini, pemberitahuan ini wajib yang tunggu terima dia apabila datang dengan isi adil riwayatnya, adil riwayatnya. Wa nudiba limumfaridin, dan disunatkan bagi orang yang salat sendirian, bagi orang yang sedang melangsungkan salat sendirian masuk. Apa yang disunatkan itu? Rajama'atan, yaitu melihat akan jamaah, masru'atan yang disyariatkan. Apa yang disunatkan itu? Ayyukan liba fardahu, bahwa dia membalik akan salat wajibnya al-hadirah, salat wajib yang sedang dia lakukan itu, lal fa'idah, bukan salat wajib yang luput, artinya bukan dia sedang menghadap. Misalnya mungkin ini yang tunggu biasa-biasa di sholat di waktu zuhur, kelihatan di mana jamaah para yang tunggu sambung salat zuhur, nanti yang tunggu salat sendirian, tiba-tiba imam rawatib sampurna, jamaah pun berdatangan, lalu langsung imam rawatib ini kalau membuka melakukan sholat memimpin jamaah, sementara yang tunggu sedang melaksanakan sembahyang wajib. Maka kesunatan yang tunggu mentelah berbicara rukuk sujud tidak boleh sujud tasawuf disalah. Sambutan yang tunggu akan bubar langsung, tidak boleh juga langsung milu langsung maju tanpa lewat. Nah ini tidak dekat. Harus yang tunggu selesaikan secara bagus. Walaupun sambut yang mau berniat sembahyang nanti sembahyang zuhur 4 rakaat, lalu yang mau 1 rakaat, ambil datang imam memimpin salat jamaah, maka saat rakaat ini yang tunggu terus ya rukuk sujud, kemudian tasyahud secukupnya, yang mau salam secara bagus-bagus, berpemilu langsung melaksanakan salat jamaah. Sehingga lamun yang dua akan bubar langsung tanpa dengan cara macam ini, yang dulu tidak sopan kepada sholat, tidak menunaikan hak sholat. Jadi ini sunat hukumnya bagi dengan sedang sembahyang biasa-biasa, apabila ada cerminan jamaah salat jamaah sambung mulai pimpin sini anda berubah sawajib ini jadi sunat. Nabla, nah ini maksudnya ayyukan liba fardahu nabla, bahwa dia robah yang balik yang wajib itu jadi sunat mutlakan secara mutlak. Bagaimana caranya? Wa yusallimu min raka'atain, dan dia salat dari yusallimu dia salam min raka'atain daripada 2 rakaat. Idza lam yakun li thalathatin, apabila dia belum naik ke rakaat yang ketiga, apabila dia belum naik ke rakaat yang ketiga, thumma yadkhulu bil jamaah, kemudian setelah itu sesudah salam pada 2 rakaat itu dia masuk pada jamaah. Nah, iya, in hasya fautal jamaati, jika dia itu takut akan luput jamaah,
intan ini, jika ia sempurnakan 2 rakaat luput jamaah, istahabba lahu qadus salati, maka ustuhibba disunatkan baginya memotong salat, wastisna biha, dan lalu dia menggantikannya jamaah akan dengan salat jamaah. Zakarahu fil majmu', menyebut akan hal ini oleh Al-Musannif dalam kitab Al-Majmu'. Nah, ini kita majmu' ini kita pakai beliannya, kita pakai Al-Marmaza, Raudah, Kalyubi, termasuk dengan beli-beli. Wabahak al-Burkini, dan telah membahas oleh Imam al-Burkini, annahu yusallimu, bahwasanya harusnya salat secara bagus walau di rakaat, walaupun dari 1 rakaat merangkan sebab ada salam saya rukuk, sujud, duduk terus sujud balik, bahkan imam tasyahud misalnya salam, yang penting dan sampai subul dengan sholat itu tanpa salam, karena akan mengakibatkan para su'ul adab terhadap sholat. Dia tidak memberikan hak-hak sholat. Jadi anda sesuai kebaikan dan definisi sholat ialah aqwalun wa af'alun mubtadahatun bil takbir wa muqtadamatun bil taslim. Pegawaian-pegawaian dan ucapan-ucapan isi takbir dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dia dengan salam. Ini adalah takrif daripada sholat, daripada ulama salafus saleh. Nabi lagi apabila mau perjelas aqwalun mahsusatun wa af'alun mahsusatun ubtudi'at bitakbiratil ihrami wa tuhiyat bil taslim. Si keparangan sholat ini adalah kumpulan daripada pegawaian dan kumpulan daripada ucapan tertentu. Jadi pegawaian yang tertentu, ucapan tertentu dengan niat lillahi ta'ala dan menggunakan syarat-syarat dan rukun sholat yang sah, yang wajib, maka dipilah mana daripada sebuah sholat. Maka kamu tiap perunggu maradika berniat lillahi ta'ala berjalan sesuai dengan tuntunan akan hukum sholat dalam ikut sholat, maka berarti yang perunggu sampun beradab terhadap sholat. Amma idza, adapun apabila qoma li talafatin, sudah berdiri ke rakaat yang ketiga maksudnya. Jadi sampun ngandung dari kaca ketemu, dia telah datang imam untuk memimpin salat jamaah berbeda, maka lalu sampun ngandung di para kaca ketemu akan maha nampak, dia sempurnakan akan sholatnya itu hukumnya sudah illam yasha qautal jamaati, jika dia tidak khawatir, tidak takut akan luputnya jamaah. Tsumma yadkhulu fil jamaati, baru dia masuk dalam jamaah. Artinya lamun sampun kait 5 rakaat sing ketelu, padahal sila kuang dan sembahyang zuhur atau sembahyang asar sing 4 rakaat, maka lamun kait 5 rakaat ketelu jangan sempurna yang apa? Jadi 4 salatnya. Sempurna yang jadi 4 rakaat. Jadi salah. Barang biasa. Lamun kira-kira dilanjutkan di 4 rakaat dengan sampai kelumputan sholat jamaah. Karena Nabi dilanjutkan misalnya sampai rakaat seperempat, maka imam terburu-buru menyelesaikan sholat. Dan selesai sholat imam yang ditutup rakaat seperempat. Maka dalam hal ini jadi dia perlu mengulangi dengan pegawaian sunat. Artinya anggap kesunat dan minggu berjamaah, dan minggu berjamaah dianggap pegawaian sunat. Hari inilah mutasabun baik di rakaat itu lebih bagus ya, selesai sholatnya, kemudian kita masih bisa memakai salat berjamaah berlangsung walaupun rakaat terakhir, maka ini akan dapat terus masbuk kaca makmum salainan.
Faslun bil azani. Ini satu pasal pada membicarakan masalah azan. Wal iqamati dan masalah iqamah. Huma logatan. Kedua-duanya azan dan iqamah itu berbahasa itu apa definisinya? Apa tarif daripada salat dan apa azan dan iqamah apa? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa syar'an ma urbat, dan menurut syarat bukan menurut minal alfazil masyhurah daripada lafaz-lafaz terkenal bima pada keduanya. Wal aslu bima al-ijma', dan asal pada keduanya adalah al-ijma' al-masbuk bi ru'yati Abdullah bin Zaid, yaitu dengan kesepakatan para ulama yang dahulu dengan ru'yati Abdullah bin Zaid, dengan mimpi daripada Abdullah bin Zaid. Dalam arti Abdullah bin Zaid itu mimpi waktu hidup Rasulullah SAW, karena para sahabat nikahkan pada musyawarah Nabi isi dengan badak semeton jari tentang waktu satu arah. Orang sependapat pantokan kulkul, pantokan gendam. Ini kawin Yahudi. Arah mengatakan lamun arah waktu penyala api. Ada ini tak perlu jauh-jauh. Berarti dia ada arah waktu. Macam-macam alasan. Macam-macam alasan. Para sahabat-sahabat saya ini arah ketika insyaAllah ta'ala terbuka hijab untuk terbilang sesuatu di dalam tidurnya, mimpi lah cerai pasang yang tunggu. Di salah sokor saya mimpi di Allah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, Zaid ini ada dua, Arab Zaid bin Khalifah, Arab Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menjadi sekretaris Rasulullah SAW dan sekaligus paling tahu dalam perkara ini. Al-Masyhurah yang terkenal, Lailata tasawaru bima yajma'un nasu. Mereka itu bermusyawarah. Mereka bermusyawarah bima yajma'un nasu, tentang apa yang dipergunakan untuk mengumpulkan manusia. Artinya mengumpulkan manusia mungkin kepada akan dengan sini itu anilta waktu salat dengan waktu salat ada yang berkumpul di masjid. Waya kama fi sunan Abi Dawud, dan dia seperti sunnah Abu Dawud, sunan Abu Dawud. An Abdullah bin Abdullah bin Zaid annahu qala Rasulullah kata Allah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala memerintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam binnakus sedikit yang trompet baru yang dipakai apa, kemudian gendang liudraba untuk dipukul dihidangannya, linasi untuk manusia, lijam salati untuk menghimpun salat jamaah. Jadi dia gendang dipatok. Apakah gendang mikir termasuk bedok atau gendang mikir badan? Bedok. Jadi kan bedok mikir yang mulai lampu nara dengan meninggal ya patokan bedok. Lampu nara huru hara bencana ya dan patokan bedok. Maka untuk pemberitahuan waktu sholat mempergunakan bedok, lampu layar kan di arah speaker. Bedok, apakah bedok semacam ini terlarang? Bedok semacam ini pada para Yahudi dalam meningkat ini. Si terlarang itu adalah isi montok di kemaratan yang gugup kan yang montok bedok itu untuk kemudian tahu waktu lamun zuhur 4 kali pukulan. 4 kali pukulan. Dung pada kali dung ini adalah tandanya sembahyang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, malam. Lalu maghrib jangan kali. Lamun sumpah 2 kali baru ini si belo-belo lagi. Dung. Terus dia belo-belo. Dan ini para dengan waktu pemberitahuan dengan meninggal. Lain kan bedok ini.
Jadi dalam bunyi bentuk semacam ini berarti orang meninggal. Dan berbeda antara pukulan bentuk bahwa meninggal ini dengan toa, berbeda saja meninggal tanah. Nah ini kita termasuk dalam perbuatan Yahudi. Isi parinakus deh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya'malu yadrabu bihi lijami salati taqabi wa ana naimun. Kelihatannya ada yang berkeliling denganku wa ana naimun, padahal saya dalam keadaan tidur. Siapa yang tahu itu rajulun yang mirunakusan, yaitu seorang yang memikul akan gendang, memikul akan gendang. Biyadihi di tangannya. Fakultu ya Abdullah, masyarakat Abdullah, atabi'un nakusa, apakah kau akan jual gendang ini? Apakah kau akan jual gendang ini? Jadi dalam mimpi Abdullah bin Zaid ini mimpi. Saya arak sopo dengan dikeliling sambil mandok gendang. Akhirnya dalam mimpi ini si Abdullah bin Zaid berketuan dengan si jauh gendang ini. Menurut apakah kita jual gendang ini yang beli? Atabi benar bisa apa kau akan jual? Faqala wa atas naubi. Maka orang yang gendang itu mengatakan, apa yang kau akan kerjakan dengan gendang ini? Apa? Kau akan pakai di mana gendang ini? Faqultu nad'u bihi ila sholati. Saya akan panggil dengan gendang ini orang untuk datang melakukan sholat. Saya pergunakan untuk mengundang orang melakukan sholat. Qala awala adulluka ala ma huwa khairu. Maukah kamu saya akan berikan petunjuk kepada kamu atas apa yang dia lebih bagus daripada iman itu. Beda sesuatu yang pada diwediki dengan lebih bagus daripada gendang. Faqultu lahu, maka saya pun mengatakan baginya, bala, ya, saya mau. Faqala, maka berkatalah orang yang gendang ini mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhir azan, sampai akhir azan. Arahnya ya niki kali. Thumma istaghfara anni garubaini. Kemudian tertinggallah daripada tidak jauh. Thumma qala kemudian berkata wa taqulu idza kunta dan akila qaulu qamat ila shalat apabila qamat salat, maka Allahu Akbar ila akhir qamat. Sampai kan qamat disampaikan salat. Dan ini adalah si dengarnya di dalam mimpi sinan pada ila akhir qamat. Falamma asbahtu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala pagi-pagi saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima ra'aitu, saya ceritakan dengan apa saya. Faqala innaha laru'yatun haqqun, maka Nabi pun bersabda, ini merupakan mimpi yang sangat benar ini, insyaallah sangat benar. Maka berdirilah kau Bilal, berdiri kau bersama Bilal. Fa'alti alaihi, lalu kau tuangkan kepadanya mar'aita, apa yang kau lihat. Nanti Bilal, nanti pada Bilal. Apa sebenarnya? Palu azin agar dia azan dengannya. Fa'innahu anda sautan minta. Maka sebenarnya sinyal Bilal itu lebih merdu menjadi suara dibandingkan engkau. Faqumtu ma'a Bilal, maka saya berdiri bersama Bilal. Faja'altu ulqihi, maka mulailah saya membacakan akan Bilal alaihi atas apa yu'adhibu bihi, maka azanlah dengannya. Kata dzalika Umar bin Khattab, maka mendengarkan suara azan Bilal ini dengarkan oleh Umar bin Khattab. Wa huwa bi baitihi, dan dia Umar bin Khattab sedang di rumahnya. Fa kharaja, maka keluarlah dia.
Keluarlah Umar bin Khattab yang yajurru rida'ahu, dia menjalani akan selendangnya, wa yaqulu, dan dia berkata, walladzi ba'atha bil haqqi ya Rasulullah, demi Allah yang membangkitkan engkau dengan benar hai Rasulullah, ra'aitu misla ma ra'a, saya pun memimpi seperti apa yang dimimpikan oleh saya tidur. Bakal sallallahu alaihi wasallam, Walillahil hamdu, maka milik Allah lah segala puji. Kila dikatakan, ra'aha bid'atu asyara sahabiyah, bermimpi seperti ini lebih daripada 15 orang sahabat. Lebih dengan 15 sahabat isi bermimpi pada Ramadan, mimpi daripada Zaid bin Thabit ini. Lebih 15. Waqad yusallal adzan li ghairi sholati, dan kadang-kadang disunatkan azan untuk bukan sholat. Kama fi adzanil mahmum wal masruq, sebagaimana azan pada orang yang sedang ditimpa bencana, wal masruq, dan orang yang dirangkul oleh setan, maksudnya dengan rasukan setan, wal galban, dan orang yang marah. Karena orang marah. Wa min sahih wa man sa'a khuluquhu, dan dari orang yang jahat kelakuannya, min insanin aw bahimatin, daripada manusia maupun jin, abar dan binatang. Wa indal harik, dan ketika terbakar, wa inda taqawwulul ghailan, dan begitu juga ketika berbicara orang-orang yang selalu berbicara lagu tamradal jin, yaitu adalah orang yang kerasukan jin, wal iqamah, dan dia dan iqamah di uzunai mauludi, di azanil mauludi, dan azan dan iqamah pada telinga, dua telinga daripada anak yang baru melahirkan, wa khalfal musafir, dan di belakang orang musafir. Dan ini adalah yang perlu kesunatan azan. Di samping ini kan samping untuk memberitahukan tentang waktu sholat Arab, maka Arab berapa hal. Misalnya lamun yang tunggu cerlai ini Arab 4 rawan, kalau kita membangun balik, bangun nanti jadi dua. Azan, kebakar. Kalau mereka kan yang ada azan itu bang aran dari bangaran. Arab selalu kayu pelik-pelik para pelok jin. Sementara tiang perlu butuh untuk terbang, dia pun dengan kayu sampai ini. Bang. Azan barang biasa, barang tak perlu azan. Ini adalah merupakan sunnah. Di waktu terjadi kebakaran, di waktu terjadi kebanjiran, tsunami, misalnya azan. Barang biasa. Kemudian melakukan aksi kelahiran, telinga kanan yang bau azani, kemudian telinga kiri yang bau amati. Kemudian dia waktu dia meninggal, jadi yang bahan ini azan dan qawlan. Kemudian dengan sahabat musafir berangkat musafir baik ke Mekah atau ke tempat lain lah. Yang penting musafir lebih daripada 2 marhalah. Sebelum berangkat ini dia perlu azan. Dia merupakan suatu sunnah. Nah ini sunat ini kadang-kadang jarang yang perlu ingatnya, jarang. Terutama sekali para saudara untuk musir jin, musir nabi, ya jarang ya. Tempat-tempat sini yang memudahkan untuk pembangunan dan untuk penerbangan, kebakaran sekalipun yang perlu azan. Dan ini adalah kalau yang perlu kesunatan azan selain daripada sunat azan dan iqamah untuk sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala yusannu ala